Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Ya terlihat dari wajah-wajahnya sangat senang. Oke, sebelum mulai silahkan dipimpin doa KM. Kita mulai pembelajaran Alhamdulillah. Berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bighfirli wali walidayya amin. Oke, terima kasih. Oke, Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Delta Hadir. Oke, mudah-mudahan yang sakit, yang tidak hadir diberikan kesembuhan. Mudah-mudahan kita yang di sini sehat, bisa dilanggengkan kesehatannya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca Quran dulu ya. Seperti biasa Bapak dulu baca, nanti kalian ikuti, oke? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan diawali pembelajaran ini dengan membaca Al-Quran, kita bisa diberikan barokah oleh Allah ya. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Seperti itu. Coba diperiksa dulu. Udah siap belajar? Ya. Esok siapkan dulu alat tulisnya. Terus bajunya dirapihkan yang belum rapih. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Oke, udah rapi. Alat tulisnya disiapkan. Ada yang masih ingat minggu kemarin pelajaran kita apa? Apa? Iya betul. Ada yang bisa menjelaskan? Peradaban Islam dibagi 3 periode: klasik, periode pertengahan, klasik, pertengahan modern. Kalau klasik 650 Masehi sampai 1200 Masehi, periode pertengahan 1200 sampai 1800 Masehi,
Kalau modern 1.800 sampai sekarang. Luar biasa. Silahkan beli plus dulu. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi di pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari perkembangan peradaban Islam dari mulai peradaban klasik. Klasik itu mulai dari lahirnya Rasulullah, itu ya, yang menandai kelahiran agama Islam, lahirnya Rasulullah, sampai masa kejayaannya yaitu pada masa Abbasiyah. Itu sekitar tahun 650 Masehi sampai 1200 Masehi. Kemudian dilanjutkan ke masa pertengahan yaitu 1200 sampai 1800 Masehi, yaitu adalah masa pergolakan Islam ya, ketika Islam mengalami kemunduran di Eropa, mengalami kemajuan ya yang disebut dengan Renaissance. Nah, selanjutnya fase ketiga yaitu fase modern ya, dari tahun 1800-an sampai saat ini. Nah, itu minggu kemarin. Sekarang ya, kalau minggu kemarin itu kita sudah mengenal perkembangan peradaban Islam. Nah, sekarang kita akan mengenal tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Oke, sebelum lanjut pada kegiatan berikutnya, Bapak mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita saat ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti diharapkan di akhir pembelajaran kalian bisa, satu, mengenal tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang kedua, menelaah kontribusi dari tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Kontribusinya apa tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Kemudian langkah pembelajarannya, pertama penyampaian materi, terus menyimak video, kemudian mengerjakan proyek sesuai panduan dalam LKPD, kemudian presentasi hasil pengerjaan LKPD, kemudian asesmen sumatif, dan terakhir refleksi. Oke, sebagai pertanyaan pemantik, siapa tokoh muslim yang kamu ketahui dan apa kontribusinya? Oke, silahkan Rehan. Ibnu Sina. Kontribusinya seorang polimet dari Persia, terkenal sebagai bapak-bapak kedokteran modern, karyawan Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi referensi utama dalam dunia kedokteran selama berabad-abad di Eropa dan dunia Islam. Oke, terima kasih, bagus. Tepuk tangan. Ada yang mau menjawab lagi? Ada yang punya jawaban lagi? Siapa? Silakan jawabannya. Ayo. Tokoh dan kontribusinya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kontribusinya pembawa ajaran Islam dan teladan umat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Mas Ayu. Ya, betul ya. Jadi tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi, tokoh muslim yang memberikan kontribusi terhadap peradaban Islam itu cukup banyak ya. Ada Al-Biruni, kemudian tadi betul ada Ibnu Sina. Nabi Muhammad tokoh sentral tentunya. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Islam sampai saat ini gitu ya. Jadi gini, kehidupan manusia itu ya, kita saat ini adalah produk masa lalu. Tentunya seperti itu ya. Kenapa disebut seperti itu? Karena contoh, kalau misalkan Alva Edison ya, Thomas Alva Edison itu tidak lahir, kita sampai sekarang tidak dapat mengetahui atau tidak dapat menikmati adanya lampu atau listrik gitu ya. Misalkan. Terus kalau siapa lagi? Kalau Nabi Muhammad tidak lahir, kita saat ini tidak mengenal agama Islam gitu ya. Terus siapa lagi? Ada ya pokoknya banyak gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan saat ini adalah produk dari sejarah, produk dari masa lalu. Nah, yang akan kita pelajari adalah siapa sih tokoh Islam ya, tokoh Islam yang mempunyai kontribusi yang besar bagi peradaban di masa modern. Nah, itu yang kita akan pelajari. Silahkan disimak dulu videonya ya. Oke, setelah tadi kita menyaksikan video tersebut, ada yang mau berkomentar tentang video yang tadi kita buat? Izin bertanya, Pak.
Ini dulu. Kan tadi di dalam videonya ada istilah Renaissance. Nah, Renaissance tuh artinya apa? Oke. Terima kasih. Ya betul. Tadi ada istilah Renaissance ya. Jadi ketika masuk ke masa pertengahan ya, Islam sudah mulai menurun gitu ya. Peradabannya sudah mulai menurun. Pertama karena faktor politik di dalamnya ya, politik dalam negerinya. Yang kedua karena faktor dari luar. Nah, faktor dari luarnya itu pertama karena ada penyerangan dari kerajaan Mogul dari Mogul itu dari Mongolia, ya kerajaan dari Mongolia, Genghis Khan. Nah, yang kedua bangkitnya Eropa. Nah, kebangkitan Eropa itu yang disebut dengan Renaissance. Jadi masa sebelum Renaissance itu Eropa itu pernah ada zaman di mana kalau ada penyakit, kan waktu itu ilmu pengetahuan belum maju seperti sekarang untuk ada makhluk yang namanya bakteri pada saat itu. Nah, ketika di Eropa itu ada penyakit yang disebabkan oleh bakteri, mereka kan belum tahu. Nah, jadi ketika ada wabah, itu yang disalahkan pasti wanita. Jadi Eropa itu pernah ada pada zaman di mana kalau ada sesuatu yang buruk terjadi di kampung mereka, yang dicari pasti wanita yang dianggap sebagai penyihir. Nah, Eropa itu pernah ada pada zaman yang seperti itu. Sebelum Bapak mengerjakan, sebelum Bapak membagikan LKPD, silakan kalian bagi kelompok dulu. Yuk. Ayo, siapa? Oke. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan dulu ya. Nah, silakan. Nah, ini LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Nah, itu nanti di akhir pengerjaan LKPD kalian akan mengerjakan sebuah proyek. Nah, proyeknya itu nanti pertama kalian cari dulu tokohnya ya. Kalian pilih satu tokoh siapa yang mau kalian research gitu ya, yang mau kalian teliti. Kemudian kalian cari tahu biografinya, kemudian karyanya apa saja, dan kontribusinya untuk peradaban gitu ya. Nah, sesudahnya kalian boleh kalian pilih mau dibuatkan PowerPoint atau dibuatkan infografis. Itu ya, paham? Paham. Ya, silakan dikerjakan. Oke, udah semuanya ngerjain tugasnya udah? Udah. Oke, nah sebelum presentasi kita ice breaking dulu ya. Nanti kalian nama gamenya itu Rhythm Clap Long. Nah, itu ada. Nanti kalian ngikutin ketukannya. Setelah itu nampilin ketukannya, kalian ikuti dengan tepuk tangan. Oke. Ini dengerin dulu. Tepuk. Oke. Paham ya? Paham. Oke, sekarang mulai. Belum. Oke, dah tepuk tangan. Oke, kita lanjut presentasi ya. Yang mau presentasi kelompok mana dulu? Ayo. Wabarakatuh. Di sini saya
Muhammad Ali Pasha modern. Oleh Ali Pasha menyoroti signifikansinya dalam mesin modern melalui berbagai informasi. Saya mau bertanya, sebutkan riwayat pendidikan Muhammad Ali Pasha. Pendidikan formal terbatas, tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Sebagian besar pengetahuannya diperoleh melalui pengalaman langsung, terutama dalam bidang militer. Oke, tadi presentasinya bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang kita lanjut ke asesmen ya. Asesmen sumatif. Oke, silakan di-scan dulu. Udah masuk, udah ngetik nama. Oke. Mulai. Oke, dari hasil pengerjaan soal ya asesmen sumatif, kita bisa mendapatkan hasil yang nanti kalau yang nilainya di atas KKM itu akan diberikan pengayaan ya. Terus yang nilainya di bawah KKM, di bawah 70 nanti ada remedial. Nah, sampai sini mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kita pelajari hari ini? Ya, ada yang bisa menyampaikan, menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silina, kesimpulannya. Kesimpulannya hari ini kita bisa mempelajari banyak tokoh muslim yang berkontribusi dalam peradaban Islam. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini, apa yang kalian rasakan selama mengikuti pembelajaran? Senang. Senang? Oke, bagus. Ya, untuk materi berikutnya kita akan pindah ke bab selanjutnya, yaitu tentang materi tentang pernikahan ya. Tata cara menikah di dalam Islam itu seperti apa? Oke, kita telah sampai ke penghujung kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kemudian Allah memudahkan kita untuk memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Oke, untuk menutup silahkan ditutup pembelajaran hari ini dengan doa dipimpin oleh KM. Untuk mengakhiri pembelajaran, dulu mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.